Cerita dimulai pada saat menjelang malam Natal di negara Spanyol. Manel, seorang pengacara dan juga pemilik perusahaan energi, bersama dengan istri tercintanya yang bernama Julia, terlihat mengunjungi keluarga kakak perempuannya yang bernama Balen dan suaminya. Nah, karena mereka nggak mau nginep, keduanya kemudian memutuskan untuk pulang saja malam itu. Selama perjalanan, terjadilah perdebatan antara suami istri ini mengenai Manel yang ternyata belum kepikiran untuk memiliki seorang anak pun. Akibat perdebatan tersebut, kendaraan mereka secara tidak terduga mengalami kecelakaan hebat di mana Julia harus tewas dalam kejadian ini. Satu tahun pun berlalu sejak insiden mengerikan yang merenggut nyawa istri kesayangannya, di mana Manel sekarang hidup dalam keadaan depresi dan dia juga lebih sering mengisolasi diri bersama dengan kucingnya yang bernama Luculo. Bahkan saking depresinya dia sampai tidak memperhatikan berita televisi tentang wabah virus berbahaya yang disebut sebagai TSG yang dikabarkan telah menyebar dengan cepat di seluruh Eropa. Sementara pemerintah Spanyol sendiri sekarang sedang berusaha mati-matian menutupi berita tersebut dari penduduknya. Saking gak pedulinya nih si Manel dengan keadaan di sekitar, Manel juga bahkan tidak pernah mengangkat telepon dari kakaknya Balen. Namun pada saat Manel berhasil berkomunikasi dengan kakaknya itu, akhirnya Manel mengetahui kalau sang kakak bersama dengan keluarganya akan segera dievakuasi ke Pulau Kanari demi mencegah penyebaran virus yang sekarang sudah menjadi berita utama di seluruh media Spanyol. Nah, pagi harinya, pada saat Manel mencoba untuk bergabung dengan kakaknya, tiba-tiba pihak pemerintahan telah menutup semua perbatasan dan mengumumkan keadaan darurat. Menyadari situasi itu, Manel lalu dihubungi oleh kakaknya perihal penutupan semua akses, sekaligus meminta Manel supaya kembali ke rumahnya. Dikarenakan keadaan darurat yang sedang terjadi, pada saat Manel dalam perjalanan pulang, suasananya pun terlihat begitu padat. Bahkan saking macetnya, jalan yang dilewati Manel memutuskan untuk pulang dengan berjalan kaki. Singkat cerita, sampailah Manel dengan jauh dari area rumahnya. Disinilah dia sempat menyaksikan beberapa personil militer sedang melakukan penangkapan terhadap salah seorang tetangganya yang ternyata dia itu terinfeksi virus itu. Keesokan harinya, berita tentang penyebaran varian baru dari virus TSG semakin membuat banyak negara melakukan isolasi di negaranya masing-masing. Begitupun dengan kondisi di negara Spanyol, termasuk kota di mana Manel berada sekarang. Gak ada yang bisa dia perbuat selain mengumpulkan banyak persediaan. Nah, ketika dia sedang mengumpulkan makanan di setiap toko yang bisa dia temui, Manel menyaksikan bagaimana seseorang yang telah terinfeksi virus akan memburu siapapun yang masih dalam keadaan sehat. Di mana pada saat itu, Manel hampir saja menjadi korban. Andai petugas polisi yang terkapar itu tidak menolongnya. Setelah melihat kejadian itu, Manel kemudian pulang dan memberikan kode rumahnya dari siapapun yang mencoba untuk masuk. Di sini pihak pemerintah bahkan telah menetapkan kondisi darurat militer dan menghimbau kepada para warganya agar mengikuti setiap instruksi yang nantinya akan diarahkan. Jadi kalau mereka suruh tetap di rumah ya tetap di rumah aja. Tapi kalau nantinya warga akan dievakuasi ya mau nggak mau mereka harus dievakuasi. Nah, cuma permasalahannya si Manel ini nggak mau untuk pergi dari rumahnya, yang mana hal itu didasari oleh permintaan sang kakak yang memintanya supaya jangan mau dievakuasi oleh para tentara, di mana kakaknya sendiri yang berjanji akan menjemput Manel. ¡Evacuar la zona inmediatamente! Esto no se abre. Vamos. 2 minggu sejak Manel mengurung diri di rumahnya, dia kini telah hampir kehabisan makanan, ditambah lagi dengan jalur komunikasi yang terputus, yang mana hal itu membuatnya sekarang tidak mengetahui kabar apapun tentang keadaan keluarga dari kakaknya. Karena itulah Manel memutuskan untuk keluar demi mencari perbekalan lagi. Nah, pada saat dia mencari di lingkungan tempat tinggalnya, dia secara nggak sengaja bertemu dengan seorang nenek yang bernama Gabriela, yang mana nenek itu juga tidak ikut dievakuasi dikarenakan si nenek hanya bisa pergi dengan menggunakan
menggunakan kursi roda. Nah, dengan bantuan si nenek Gabriela ini, si Manel pada akhirnya berhasil mengumpulkan beberapa makanan dan juga minuman dari setiap rumah yang dituju oleh si nenek. Manel juga menemukan sebuah sepeda motor dari sana. Motor itu kemudian digunakannya untuk mempermudah dirinya mengais makanan. Malam harinya, Manel dan Gabriela menikmati makanan yang telah mereka dapatkan dengan susah payah itu. Ketika menjelang pagi, keduanya lalu mendengar tentang informasi lewat radio yang memberitahukan bahwa siapapun yang masih selamat untuk segera pergi ke arah Muara, yang nantinya orang-orang yang selamat akan dievakuasi menuju ke Kepulauan Kanari. Mengetahui hal tersebut, Gabriela sempat khawatir nih, karena menurutnya di Muara itu adalah lokasi yang juga terkena infeksi. Namun, karena persediaan mereka cepat atau lambat bakalan habis juga, Manel kemudian memutuskan untuk pergi ke sana bersama dengan Gabriela dengan menggunakan perahu yang memang dimiliki oleh Manel. Tapi keesokan harinya, pada saat Manel akan menjemput Gabriela, ternyata Manel menemukan bahwa Gabriela telah bunuh diri. Hal itu sengaja dilakukan karena Gabriela merasa kalau dia akan menjadi beban bagi Manel. Nah, nggak lama setelah keluar dari rumah Gabriela, Manel tiba-tiba diserang oleh sosok yang telah terinfeksi. Namun untungnya Manel masih bisa melawan setelah dia berhasil membunuh zombie itu dengan menggunakan alat penangkap ikan yang selama ini dijadikan oleh senjatanya. Dari sanalah Manel bersama dengan kucingnya lalu langsung pergi tancap gas menuju ke arah Muara. Jalur yang dilewatinya ternyata juga banyak hambatannya. Selain jalan yang udah diblokir, Manel juga harus berhadapan dengan gerombolan zombie yang hampir saja membuatnya menjadi korban. Tapi untungnya Manel berhasil masuk ke dalam dermaga sambil berharap masih ada orang lain yang berada di sana. Namun sayangnya di sana tidak ada siapa-siapa. Nah, karena dia nggak mungkin bertahan di sana sendirian, Manel lalu memutuskan untuk menggunakan perahu karet demi melanjutkan perjalanan ke arah Muara. Tetapi ketika malam pun tiba, Manel malah ditemukan oleh sekelompok pelaut Ukraina yang bersenjatakan lengkap yang dipimpin oleh kapten yang bernama Usanko. Salah satu anak buah dari si kapten bernama Victor memberitahukan Manel bahwa kepulauan yang menjadi tujuan Manel mencari kakaknya itu ternyata telah dikarantina sepenuhnya. Victor juga mengatakan bahwa jika tujuan Manel adalah ke Pulau Kanari, maka mereka meminta bantuan Manel untuk membantu mereka mencari persediaan di daerah tersebut. Nah, sebelum tidur, Manel ini sempat melihat dari balik kamarnya kalau ada sekelompok pengungsi lain yang datang untuk meminta bantuan. Tapi anehnya, keesokan paginya Victor malah mengatakan bahwa tidak ada orang baru yang datang selain Manel sendiri. Rasa penasaran Manel pun akhirnya terjawab pada saat dia secara nggak sengaja melihat awak kapal yang sedang mengacak-ngacak harta dari para pengungsi semalam yang kemungkinan orang-orang itu telah dibunuh atau sengaja dikurung karena merasa nggak aman. Manel lalu mencoba menanyakan hal tersebut kepada Victor. Sekaligus dia ingin memberitahu tentang adanya sebuah helikopter yang terparkir di sebuah rumah sakit di area sebelum Kepulauan Kanari. Kenapa si Manel ini tahu ada helikopter di situ? Karena rumah sakit itu merupakan lokasi tempat di mana istrinya meninggal. Nah, Manel sengaja mengatakan hal itu dengan maksud dia berharap kalau Victor akan mengizinkannya melarikan diri. Tapi karena Manel nggak berhasil, akhirnya dia pun kemudian memutuskan untuk mencoba melarikan diri sendirian. Next, pada saat Manel melakukannya, dia malah menemukan kalau ternyata ada 2 orang pengungsi yang ditahan di area lambung kapal. Dari sanalah Manel kemudian mencoba membebaskan mereka. Tapi sial, aksinya malah ketahuan salah seorang penjaga yang dengan cepat menembak salah satu tahanan. Namun untungnya di momen ini ada si Victor yang langsung menolongnya. Manel langsung terpojok di mana dia melawan sekaligus membunuh penjaga itu. Dari sana ketiganya lalu berusaha kabur dengan menggunakan perahu motor. Namun sayang dalam insiden itu mereka ketahuan yang mana membuat pengungsi yang tersisa menjadi terbunuh. Singkat cerita, sampailah nih mereka di daratan. Dari sana keduanya lalu melanjutkan perjalanan menggunakan mobil yang sudah terbengkalai. Ketika Manel dan Victor tiba di rumah sakit, tujuan mereka mendapati helikopter sudah tidak ada. Dan karena nggak bisa kemana-mana juga, Manel lalu terpaksa harus membawa Victor ke rumah sakit untuk mengobati luka-lukanya.
Pada saat memasuki rumah sakit itu dan ingin mencari obat-obatan, Manel secara tidak sengaja mengetahui kalau ternyata ada orang lain di rumah sakit ini. Dan benar saja, ketika mencoba memeriksa sekaligus mendapatkan cobaan dari zombie-zombie yang ada di sana, Manel pada akhirnya menemukan seorang perawat yang bernama Lucia. Terus ada juga nih seorang biarawati yang bernama Ceci. Mereka. Lucia. Setelah mengoperasi dan merawat Victor, Lucia lalu menunjukkan kepada Manel kalau ada sebuah helikopter lain yang terparkir di halaman yang telah dipenuhi oleh para zombie. Nah, jalan satu-satunya menuju helikopter itu adalah dengan menggunakan jalur bawah tanah. Tapi di sini Suster Lucia juga nggak bisa memastikan kalau jalur bawah tanah tersebut aman untuk dilalui oleh Manel. Keesokan paginya, anak buah Usakov tiba-tiba muncul di rumah sakit itu untuk mencari persediaan. Mengetahui hal itu, Manel terpaksa mengajak yang lainnya untuk mengungsi melalui kompleks bawah tanah. Begitu berada di bawah, nggak lama kemudian mereka diserang oleh seekor zombie yang dalam kejadian itu Cecilia terkena gigitan. Nah, intinya dengan menggunakan berbagai cara, mereka semua yang tersisa akhirnya berhasil melewati dan menghadang para zombie sampai di helikopter. Tapi sialnya, sebelum mereka bisa pergi, mereka kembali dicegat oleh Usakov dan anak buahnya. Karena nggak ada pilihan lain, Manel yang sendiri berada di luar memutuskan untuk membuka pagar yang menahan para zombie. Sehingga dari sana Manel pada akhirnya berhasil naik helikopter itu dan dari sana mereka semua kemudian pergi menuju ke Kepulauan Kanari. Nah, ketika mereka sudah mendekati kepulauan itu, Manel secara tiba-tiba berhasil mendapatkan sinyal dan kemudian bisa menghubungi kakaknya yaitu Balen. Tapi pada saat Manel mengatakan bahwa dia sedikit lagi akan sampai, Balen dengan nada panik memperingatkan Manel untuk segera menjauh dari sana yang kemudian disusul dengan kemunculan dua jet tempur yang terlihat sedang menuju ke tempat yang sama. Di mana situasi ini sepertinya menunjukkan bahwa ternyata wabah tersebut telah mencapai ke Kepulauan Kanari. Dan film pun berakhir.